Pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, merespons isu Presiden Jokowi gabung dengan Partai Golkar. Menurut Ujang, Jokowi dan Partai Golkar memang saling membutuhkan. Namun dalam hal ini, Jokowi dinilai lebih diuntungkan jika sudah lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh Ujang Komarudin pada Kamis 14 Maret 2024. Menurut Ujang, Jokowi lebih membutuhkan karena setelah lengser ia tidak memiliki perahu yang akan dinaiki. Terlebih hubungannya dengan PDIP kini semakin terlihat renggang. Sebaliknya, jika Presiden Jokowi telah lengser, Golkar dinilai tidak terlalu membutuhkan sosok Jokowi. Ujang menduga meski hubungan Jokowi dan Golkar cukup dekat, Golkar masih memiliki skema permainan tersendiri dalam pemilihan ketua umum. Selain itu, Ujang menilai bahwa aturan di internal partai yang dinahkodai Erlangga Hartarto itu sangat ketat dalam hal pemilihan ketua umum. Mungkin memang pimpinan saatnya kita lakukan evaluasi tentang ketahanan pangan. Sesungguhnya yang dituju harusnya bukan ketahanan pangan dalam konteks kita melakukan tata kelola sembako dan khususnya tata kelola perberasan. Jadi ketahanan pangan yang penting rakyatnya makan, yang penting kebutuhannya terpenuhi, persoalan datangnya dari mana nggak penting. Kalau sudah merasa kurang, segera import, jalan yang paling mudah. Lebih mudah daripada memperbaiki 30% irigasi pertanian yang rusak. Lebih mudah daripada membantu pupuk petani. Jadi gampang banget dan lebih mudah para mafia pangan mendapatkan komisi, mendapatkan duit, mungkin juga kecipratan pada oknum-oknum pemerintah. Jadi itu satu. Sesungguhnya yang dituju harusnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Kita makan apa saja terpenuhi, tercukupi, tetapi merupakan hasil yang kita ambil, yang kita produksi, yang kita tanam, yang kita panen dari bumi pertiwi ini. Yang katanya bumi yang sangat subur sekali. Sesungguhnya iklim yang diberikan oleh Tuhan terhadap Republik ini luar biasa. Kita memiliki sinar matahari yang cukup, kita juga memiliki curah hujan yang cukup. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena memang Indonesia ada di belahan tropis dengan memiliki iklim tropis, jadi ada hujan yang cukup, ada sinar matahari yang cukup. Sehingga tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat, terutama juga Pak Menteri, alasannya El Nino. Dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Jadi lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah sekarang sudah
beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak, beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi, nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak, nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak melakukan apa untuk permasalahan yang ada. Enggak cukup hanya buat pasar murah, enggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.